Engkau yang ada di setiap musim dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Orang tua kami mungkin gak bisa menemani kami selalu Tuhan. Tapi kami tahu ada sosok pribadi, yaitu Engkau Tuhan, yang selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat malam ini, buat kehadiran-Mu, buat cinta-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau terima setiap berkat yang terbaik yang Kau sediakan untuk kami malam ini Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, buat kami boleh belajar, kami boleh menangkap sesuatu malam ini Tuhan. Semua yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mari katakan amin. Ya, silakan duduk. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Saya udah lama banget gak ke tempat ini. Tadinya mau batal nih hari ini. Tapi akhirnya terjadi juga hari ini. Saya melayani di tempat ini. Dan hari ini waktu saya berdoa apa yang harus disampaikan di tempat ini untuk kalian. Walaupun kalian masih muda tapi kalian perlu. Justru waktu muda kalian harus mendengar akan berita ini. Judulnya adalah Earthly or Heavenly Treasure. Ya, kita mau baca dulu dalam Alkitab, kita mau buka Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 dulu aja. Matius 6 ayat 19. Ayatnya aja ya, tolong ya. Jangan catatan saya. Catatan saya ditampilkan, nanti difoto aja, nggak usah, saya nggak usah khotbah ya. Ayatnya aja. Matius 6 ayat 19. Kita mau baca ya, sama-sama ya. 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Apa? Ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Dikatakan di sini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Next. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Di sini dikatakan jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Kalian kalau disuruh milih harta di bumi dan harta di surga, milih mana? Hah? Siapa coba? Saya pengen tahu yang milih harta di surga, angkat tangan coba. Wow, hebat. Yang milih harta di bumi, ada nggak? Angkat tangan. Nggak dosa kok. Nah, ada yang milih. Jin milih harta di bumi. Tim, waduh, tim baru ketemu lagi tim. Ya, ini alumni Lifeguard. Seneng banget saya kalau sudah lulus. Udah lulus kan tim? Udah lulus, pulang balik ke tempat ini. Saya seneng banget ya. Banyak banget yang udah lulus lupa kembali ke tempat ini. Itu berarti ini adalah rumah untuk kalian semua ya. Jangan lupa kalau kalian yang sudah kuliah di luar kota, balik ke Cirebon, kembali lagi ke tempat ini ya. Yang sudah kelas 3 tuh ya. Ya, sedikit banget yang memilih harta di bumi. Kalau saya disuruh milih, kira-kira apa ya yang dipilih ya? Harta di bumi atau di surga? Dua-duanya. Ya, diberkati di bumi, kaya di surga, benar nggak? Ya, harusnya milihnya itu dua-duanya, gitu. Ya. Coba yang milih harta di surga. Kalian kalau disuruh, kalian pilih berdoa. Ini besok kita ada praise and worship 15 jam. Kalian disuruh berdoa 15 jam, atau kalian dikasih kuota tak terbatas selama 1 bulan. Milih mana?
Dua-duanya, wah udah dikasih tahu sih ya cluenya ya. Tapi saya percaya kalau kalian disuruh doa 15 jam gitu kan. Aduh kayaknya milih main game aja lah. Milih wifi, kuota tak terbatas untuk main game. Ya enggak? Kalian disuruh milih, kalian dikasih uang 50.000 atau kalian memilih untuk memberi 50.000. Ayo milih mana? Hah? Milih terima uang 50.000. Ya kan? Pasti milih itu. Kalau kalian disuruh, aku lebih milih untuk memberi 50.000, enggak ada. Milihnya apa? Milih menerima. Nah saudara, kalian harus tahu firman itu tidak seperti itu. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 33 sampai 34. Lukas 12 ayat 33 sampai 34. Ini tulisnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tadi kalian memainkan game apa? Yesus berkata. Hari ini Yesus berkata, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Enak gak kira-kira didengarnya? Yesus berkata loh, andaikan ini game bukan Steve yang berkata tadi. Ya, ini game. Yesus berkata, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Kira-kira kalau kalian jadi orang yang mendengar firman ini dari Yesus, kalian dengan gampang gak sih melakukan hal ini? Susah banget. Kalian punya apa coba sekarang? Handphonenya apa handphonenya coba? Siapa yang bawa iPhone? Jual. Jual handphone kamu, terus kalian bawa uangnya pergi ke perempatan-perempatan, kalian bagikan itu kepada orang yang memerlukan. Gampang gak? Susah. Tapi Yesus berkata, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Perkataannya cuma simple, tapi ini untuk melakukannya berat. Perlu anugerah Tuhan. Tapi kalau kalian pengen mengumpulkan harta di surga, coba tadi yang udah angkat tangan mana? Tangannya mana? Lah kok jadi sedikit? Tadi saya lihat banyak banget yang memilih harta di surga, mengumpulkan harta di surga. Angkat tangan. Kalian memilih mengumpulkan harta di surga kan? Ini salah satu kuncinya loh. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Artinya apa sih? Artinya apa yang menjadi kesukaanmu, apa yang menjadi harta. Harta itu kan kesukaan. Manusia itu senang dengan namanya harta. Harta itu apa? Harta itu bisa uang, kekayaan. Harta itu bisa kalau engkau sangat membanggakan atau menggantungkan diri dengan apa ya? Hobi. Lanvin di sini senang badminton. Ini tapi kalau diajak badminton sama saya susah. Kayaknya sibuk banget ikut turnamen dan lain sebagainya. Atau takut sama saya Lanvin? Enggak ya. Lanvin ini saya tahu dia ini hobi banget badminton. Dan biasanya yang namanya hobi itu bisa membuat kita, misalnya nih, waduh, jam olahraga saya hari Jumat jam 6. Hari ini ada pertandingan. Hari ini ada coaching klinik. Ada pemain nasional misalnya Jonathan Christie datang untuk melatih Lanvin. Hari Jumat jam 6 sore. Kira-kira kamu milih ada di sini atau kamu milih latihan sama Jonathan Christie?
Saya mau tanya, jujur. Hah? Bingung? Kalau di sini bingung, kalau ditanyainnya di rumah, kamu pasti kayaknya lebih condong ikut dilatih Jonathan Christie kayaknya. Bener gak? Susah. Bener gak? Hobi itu adalah bisa diumpamakan. Mungkin kalian hari ini belum cari uang lah. Ya. Tapi yang namanya harta, kekayaan itu salah satunya itu. Kalian hobi, kalian ahli di bidang itu. Dan kalian istilahnya apa ya? Expert di bidang misalnya badminton atau basket dan lain sebagainya. Itu bisa membuat kalian jauh dari Tuhan. Bukan hanya kalian yang ngalamin, saya ngalamin. Saya sama kayak Lanvin. Saya ini senang badminton. Saya dari kelas 4 SD, saya ini latihan di klub badminton. Ya. Dan saya ini waktu SMP ada panggilan dalam hidup saya untuk saya ini melayani di gereja, sebuah gereja. Ya. Waktu itu saya tanya, latihannya hari apa sih? Untuk latihan pelayanan hari Sabtu sore jam 6. Dan itu adalah jam latihan badminton saya. Yang ada saya milih apa? Pelayanan atau badminton? Kira-kira? Pilih badminton saya. Aduh, jangan pelayanan dulu lah. Pelayanan masih ada hari esok. LG Jumat depan juga masih ada. Kenapa saya harus melewatkan untuk dilatih Jonathan Christie hari ini? Tidak ada alasan untuk itu. Tapi kalau engkau mengumpulkan harta di surga, engkau harus tahu prioritas dalam hidupmu. Ketenaran yang kau dapat mungkin, itu hanya di bumi. Hari ini diingat, 10 tahun lagi dilupakan. Coba saya mau tanya, kalian di sini siapa yang ingat juara badminton misalnya ya, kita lagi ngomongin badminton ya. Juara badminton tahun 1990, juara All England siapa? Ada yang ingat gak? Gak ada yang ingat. Ya kan? Kalau juaranya tahun ini, wah diingat. Juara Indonesia Open siapa? Gitu kan. Mungkin gak banyak yang tahu ya. Tapi kalau saya tanya yang hobi badminton pasti tahu. Lanvin tahu? Juaranya siapa? Bukan, juara tunggal putra Indonesia Open siapa? Oh enggak ngelihat tunggal ya, ngelihatnya di ganda ya. Saya ngikutin. Juaranya Anders Antonsen dari Denmark. Tapi kalau disuruh 10 tahun lagi ditanyain siapa juara Indonesian Open tahun 2024, saya nggak ingat. Itu cuman sekejap. Ngerti ya? Kalian mungkin ada yang bangga, aduh saya cantik misalnya ya. Dengan kecantikan kalian membanggakan nih loh, aduh aku tuh kalau nggak pakai make up tuh rasanya gimana gitu. Cantik, kalian bangga membanggakan kecantikan kalian ini adalah harta. Muka kalian adalah harta kalian. Kalian disuruh melepaskan, kalian mungkin mendapat tawaran, ayo kamu jadi pragawati atau jadi model dan lain sebagainya. Mau nggak? Tapi kamu nggak boleh gereja-gerejaan. Mungkin banyak di antara kalian yang mungkin akan memilih untuk jalur model atau jalur artis daripada ada di tempat ini. Ya, itu yang namanya harta. Tuhan itu bandingannya selalu dengan mamon. Apa yang artinya mamon? Mamon itu adalah harta, kebanggaan, kekayaan. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Sekali lagi, bandingannya Tuhan itu selalu dengan
mamon. Misalnya ya, kalian nih hari ini bawa uang misalnya, bawa uang di dompet kalian 50.000. Terus tiba-tiba Roh Kudus berkata, nak, persembahkan uang 50.000 itu. Persembahkan 50.000. Kalian kesini naik Grab misalnya. Kalian akan bernegosiasi, Tuhan kalau aku kasih 50.000, habis nih, saya pulang nanti naik apa? Untuk bayar nanti saya bayar Grab pakai apa? Kalian pasti akan memikirkan hal itu. Tuhan itu bandingannya dengan mamon. Kalian ditawarin sesuatu yang menyenangkan, harta yang berharga, atau milih Tuhan. Enggak gampang. Seringkali kita jatuh, kita lebih memilih mamon. Mamon itu adalah gambaran harta dunia yang tidak kekal. Yang suatu saat atau dalam sekejap bisa habis. Ya. Siapa di sini yang sudah kerja? Angkat tangan. Udah kerja. Ini akhir bulan nih ya. Awal bulan nih, gajian nih ya. Ntar lagi dapat gajian. Wah, seneng. Minggu pertama makannya apa? Steak. Waduh. Minggu pertama makannya steak. Saya mau tanya, minggu kedua makannya apa kira-kira? Hah? Di Kanoman aja, di pasar gitu ya. Minggu ketiga, udah bingung nih apa ya? Apa Bu? Nasi sama kerupuk. Minggu keempat, doa puasa doling. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dolingnya bukan doling ini, dolingnya sambil lihat ke bawah. Barangkali ada uang jatuh, barangkali ada apa. Gajian rasanya cepet banget habisnya. Bener gak? Kelihatannya awalnya, waduh lumayan nih dapat uang segini. Kadang ada yang dalam seminggu, dalam sekejap ada keperluan mendadak habis saja. Ya. Harta di dunia tidak kekal. Mungkin di sini ada yang bangga dengan kecantikannya, ketampanannya. Percayalah. Nanti kalian sekarang umur berapa misalnya? Umur 15 tahun. Coba nanti umur 50 tahun. Mulai keriput. Ya, umur 60 tahun. Dalam sekejap itu akan pudar. Ya. Tapi saya percaya Firman berkata, Tuhan berkata, jangan kumpulkan harta di bumi. Kumpulkan harta di surga. Ya. Matius 6 ayat 19 berkata, tetapi kumpulkanlah. Ayat 21, bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hartamu berada. Fokus kita, tujuan kita harus tahu. Ketika engkau melayani di tempat ini, engkau melayani dimanapun, tujuannya bukan untuk dilihat orang. Saya banyak sekali melihat, bahkan di kota-kota besar, orang yang melayani Tuhan bukan karena mencintai Tuhan. Banyak pemain musik. Ya, kalau di kota-kota besar, pemain musiknya itu pemain musik bayaran. Artinya gini, mereka tidak berjemaat di sebuah gereja, mereka datang ke tempat ini, misalnya main drum gitu ya, gerejanya nggak punya pemain drum, main drum, ya, dikasih uang, kasih PK, bayar, jreng, bayar. Udah nih main nih pujian penyembahan, merem-merem gitu ya, sambil nangis-nangis gitu ya, setengah jam. Jebret, dah ya. Saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Selesai nih pujian, keluar dia. Gak ada di tempat ini. Keluar di belakang, rokok. Khotbahnya masih
belum selesai. 5 menit lagi. Siap. Masuk melayani Tuhan. Udah gitu, dapat kan uangnya kan? Pulang. Esensinya apa? Melayani untuk apa? Untuk dapat uang. Kalian melayani Tuhan di tempat ini. Saya percaya kalian sudah ikut PA di tempat ini. Kalian sudah ikut cell group. Saya minta biar setiap pemimpin-pemimpin cell group terus menanamkan. Kalian melayani di tempat ini bukan untuk dapat PK. Bukan untuk dapat pujian. Tapi fokus kalian harus untuk menyenangkan Tuhan. Itu baru kalian dapat poin. Om Anani sering ngomong, kalian gak dapat poin kalau kalian tidak melakukan dengan segenap hati. Poinnya itu poin apa sih? Bukan poin Indomaret. Poinnya itu poin di surga dicatat. Rumah kalian, batanya mulai ditambahkan. Ketika apa? Ketika kalian mengumpulkan harta di surga. Jangan fokus kepada hal-hal yang ada di tempat ini. Semua hanya sementara. WL di tempat ini mungkin, wow kamu keren loh tadi loh. Mimpin pujiannya bagus banget. Berikan tepuk tangan tadi. Keren banget. Tapi jangan cuman pengen dapat tepuk tangan. Kalian harus tahu kalian punya tujuan yang lebih mulia. Yaitu apa? Diberi tepuk tangan di surga itu lebih dahsyat. Berkatnya lebih ajaib ya. Tuhan itu pengen dia selalu ada di tempat pertama dalam hidup kita. Amin. Saya mau ajak baca ya kita ya. Matius 19 ayat 16 dan 22. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ya, itu di situ kalau kalian lihat perikopnya itu apa? Orang muda yang apa? Yang kaya. Kalau kalian baca ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ayat 18. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kunci yang pertama untuk kita boleh melakukan, menjual harta itu. Yang pertama adalah apa? Kerelaan. Catat ya, kalau kalian punya catatan, kalian catat. Yang pertama adalah kalian harus punya roh kerelaan. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 20. Kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab. Ya, seorang nabi. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 dan 20. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 dan 20. Oke. Ya. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat
yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat padamu. Teman-teman, di sini ada seorang yang bernama Elisa. Dia ini bukan siapa-siapa. Dia ini adalah seorang yang mempunyai, mungkin ayahnya, dia itu anak seorang kaya yang punya lembu. Zaman dahulu kalau orang punya lembu itu adalah orang kaya. Dia punya bukan cuma satu, dikatakan di sini dia punya berapa? 12 ekor lembu. Dan saat itu Elisa sedang mengerjakan apa yang disuruh oleh ayahnya. Yaitu apa? Kamu harus membajak ladang dengan lembu ini. Dan saat dia sedang membajak, tiba-tiba datang seorang nabi. Misalnya ya, untuk gambarannya, datang Oma Nani misalnya. Kalian misalnya sedang melakukan pekerjaan. Tiba-tiba Oma Nani datang. Terus Oma Nani melemparkan jubahnya. Di sini kan Elia ya melemparkan jubahnya. Ayo Kevin, ikut Oma. Kamu harus ikut pelayan Oma kemanapun Oma pergi. Kamu sedang kerja nih Kevin. Sedang kerja. Elisa seperti itu. Kira-kira kalau kamu disuruh, kira-kira kamu, oke, aku tinggalkan pekerjaanku, aku ikut Oma. Seperti itu enggak? Enggak dong ya. Biasanya pasti mikir dulu, izin dulu sama bos dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di sini, saat Elisa menerima cuma dilemparin jubah. Cuma dilemparin jubah. Ayo kamu ikut aku. Elisa ngomongnya apa? Ya, saya mau mengikut engkau. Saya nggak tahu Elisa kenal dengan Elia nggak? Mungkin Elisa cuma tahu, oh Elia ini adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan. Tapi dia tidak mengenal secara pribadi. Bagaimana mungkin saat seorang Elia melemparkan jubahnya dan ayo kamu ikut aku. Elisa dengan rela meletakkan pekerjaannya. Dengan rela dia ngomong. Di situ dikatakan, saya mau pamit dulu dengan orang tua. Setelah itu saya mau mengikut engkau. Biasanya anak muda ya kalau pengen meraih impian, pengennya apa? Kerja, cari uang yang banyak kan? Kalian diajarinya seperti itu kan? Ayo sekolah yang pinter supaya kamu itu pinter cari uang. Gak ada yang ayo sekolah yang pinter supaya kamu bisa mendapatkan harta di surga. Atau kamu lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Ada gak? Jarang, saudara. Semua ngomongnya apa? Ayo belajar yang pintar supaya pintar cari uang. Di sini seorang muda Elisa, dia meninggalkan pekerjaannya dan dia mau mengikuti Elia. Kalau tidak punya roh kerelaan, tidak mungkin bisa, tidak mungkin mau Elisa melepaskan akan predikatnya seorang pengusaha tiba-tiba jadi ikut seorang nabi yang tidak tahu masa depannya seperti apa. Ya, harus punya hati yang rela. Teman-teman, saya mau kesaksian sedikit. Saya ini pernah kuliah ya. Pernah muda seperti kalian, pernah kuliah. Dan saat saya kuliah, saya ini pernah sampai di titik yang saya ini rajin ke gereja, ya. Saya rajin ke gereja, tidak pernah bolos hari Minggu saya pasti ke gereja. Ya. Senakal-nakalnya saya waktu saya kuliah, saya sekolah, hari Minggu saya tetap ke gereja. Dan saya sampai ada di suatu titik, oke lah.
saya nanti kalau sudah lulus nih, saya waktu itu udah di semester akhir, saya kalau udah lulus, cita-cita saya adalah saya mau kerja di sebuah perusahaan. Waktu itu saya kuliah di Bandung dan saya pikir mungkin saya akan kerja di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Dan saya mau hidup sebagai orang yang mengikut Tuhan biasa-biasa aja. Saya nggak mau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hidup saya atau sepenuh waktu melayani Tuhan, enggak. Saya cuman punya impiannya cuman kerja, cari uang, ya, mungkin setelah itu nikah, sudah hidup biasa-biasa aja. Cari pasangan yang nggak usah yang terlalu sungguh-sungguh lah sama Tuhan, yang jemaat biasa aja. Karena biasanya anak-anak atau orang-orang yang di gereja kurang asik lah. Saya pengen carinya yang di luar aja. Yang lebih asik gaulnya. Yang lebih asik. Saya punya sampai tahap itu. Padahal saya dari kecil ke gereja. Orang tua saya majelis gereja. Penatua gereja. Tapi ada di satu titik waktu saya sudah mau lulus kuliah, saya punya pikiran seperti itu. Dan singkat cerita, waktu itu ada sebuah perusahaan besar dari Jakarta, saya nggak sebutkan namanya, ada perusahaan otomotif besar. Dan itu adalah salah satu tujuan. Saya dulu ngambil teknik industri. Biasanya anak-anak teknik industri ini pengennya masuk ke sana. Karena setelah kalian bisa masuk ke perusahaan ini, jenjangnya jelas dan terjamin. Tapi untuk masuk susah banget, 5 tahap. Saya waktu itu, saya mau coba masuklah. Ujian, semua, itu banyak banget yang ikut ribuan. Ada di satu gedung itu, saya ikut, ya. Gak cuman dari universitas saya, semua se-Bandung gitu. Saya ikut ujian, langsung diumumkan hari itu juga. Jadi 2 hari. Hari itu diumumkan, ujian pertama lolos. Saya langsung disuruh ikut ujian berikutnya. Ujian tahap kedua. Ujian tahap kedua. Ujian tahap kedua, lolos lagi. Langsung ikut, besoknya diundang untuk ikut yang ketiga. Saya ikut ujian yang ketiga. Dan disuruh tunggu, besok ada pengumuman lewat handphone. Ya. Dan akhirnya besok saya dapat terima SMS. Kalau saya bukan diterima, saya lolos tahap ketiga. Lolos. Ya. Dan udah, nanti tunggu panggilan aja. Nanti kamu akan ketemu dengan user dari perusahaan ini. User itu misalnya saya ditempatkan di bagian produksi atau di bagian logistik atau apa. Dan teman-teman saya yang sudah kerja di sana ngomong, kamu kalau sudah lolos tahap ketiga, kamu pasti diterima. Karena tahap keempat ini cuman menentukan kamu akan ditempatkan di mana. Dan akhirnya tibalah waktunya, sebulan kemudian saya dipanggil untuk ke Jakarta. Untuk ke Jakarta, saya wawancara, nggak ada ujian, cuman ngomong doang. Oh ya, kamu suka nggak ini kalau disuruh kerja di sini gini. Oke, ya bisa. Saya optimis, saya pasti keterima. Tidak ada tanda-tanda saya tidak diterima. Dan semua teman-teman saya ngomong pasti diterima kalau udah tahap keempat. Dan waktu itu setelah saya tunggu, nanti tunggu ya panggilan ya. Nanti tunggu kabar kalau udah udah diterima, nanti kamu akan terima SMS. Seminggu kemudian saya dapat SMS. Maaf, saya belum bisa menerima Anda. Saat itu saya seolah-olah, pupus harapan saya.
Saya ini mengharapkan sekali untuk saya itu mau kerja di sana, dan saya sudah membayangkan kalau saya masuk, saya akan menjalani sesuai dengan impian saya. Saya bukannya lari dari Tuhan loh. Saya nggak lari dari panggilan. Saya tetap ke gereja, saya kerja, saya jadi orang yang baik-baik aja. Dan saya pengen yang semuanya normal-normal aja. Tapi setelah saya lihat, setelah itu, dan saya melihat kejadian sampai hari ini, saya berkata, saya mengucap syukur untuk setiap penetapan yang Tuhan berikan. Waktu itu setelah saya nggak diterima ya, saya kuliah seperti biasa, dan saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, udah saya minta ampun untuk semua kesombongan yang ada dalam hidup saya. Saya ngerasa saya ini mampu, saya ngerasa saya ini bisa mengikuti semuanya, menentukan jalan sendiri. Tapi saat itu saya minta ampun dan saya ngomong, Tuhan, biar mulai ini bukan pikiranku, bukan kemampuanku Tuhan. Tapi saya minta semua yang dari Tuhan. Engkau yang tetapkan setiap langkahku. Dan kalau saudara lihat sekarang, saya bisa melayani di tempat ini. Saya bisa menikah dengan seorang anak hamba Tuhan. Malah menikahnya dengan anak hamba Tuhan. Padahal dulu salah satu kriteria saya ngomong, kalau nikah itu dengan orang yang biasa-biasa aja. Jangan anak hamba Tuhan. Pengennya yang biasa-biasa aja. Tapi Tuhan punya rencana yang terbaik untuk saya. Saya mau menikah. Cik Sofi ini adalah anak hamba Tuhan. Dan saya lihat, saya mulai pekerjaan saya di tempat ini. Saya bukan mulai dengan sesuatu yang wow, udah start, udah jalan semuanya, enggak. Dulu waktu kesini Ko Bom Bom masih kuliah. Masih kuliah, belum tahu dia. Ya. Saya di sini tahun 2008 waktu itu. Dan saya ini mengerjakan istilahnya interior, proyek demi proyek. Waktu awal itu nggak ada yang namanya kontraktor interior, nggak ada yang tahu. Taunya cuma toko mebel kalau di Cirebon. Saya memulai dari 2 tukang. Dari 2 tukang dan saya memulai di belakang rumah saya. Dengan modal yang seadanya aja. Cari. Jangan dikira ya kalian ya yang namanya klien itu datang sendiri. Saya dulu door to door. Saya datang, makanya jangan malu jadi anak muda ya. Kalian kalau mau kerja jangan malu. Saya datang ke perumahan, saya ketok. Pak, mau bikin interior enggak? Hah? Interior apa? Enggak ngerti interior. Zaman dulu enggak tahu. Ini Bapak kan perlu nih ruangan TV nih, mungkin perlu didesain. Saya gambarin Pak, saya buatin. Aduh enggak, cukup saya sih udah cukup dengan yang ada. Saya menerima yang namanya penolakan demi penolakan, ada enggak? Ada. Tapi saya jalan lagi, Tuhan terima kasih. Engkau yang sudah menetapkan, Engkau yang akan menjamin kemenangan. Saya ketok lagi toko sebelahnya, rumah sebelahnya. Mau bikin interior enggak Pak? Dengan negosiasi alot, udahlah coba aja lah bikin meja TV aja deh. Oke. Saya tahu. Kalian tahu proyek saya yang pertama itu nilainya 3.500.000. Bikin meja TV 3.500.000. Saya masih ingat sekali. Ngucap syukur, seneng banget. Dapat yang namanya proyek suruh bikin meja 1, seneng banget. Saya melakukan dengan segenap hati, dengan sukacita. Saya sama Cik Sofi ini orangnya rada santai sih ya. Saya seneng aja jalanin, dapat asik, dapat. Besoknya lagi, cari lagi, yuk ke perumahan mana lagi yuk.
ketok-ketok lagi, cari lagi, dapat lagi. Sampai waktu itu CSB mau dibangun. Saya ingat banget, waduh gimana caranya ya dapat proyek di mall ya. Saya baru memulai. Saya deketin orang proyeknya. Saya deketin. Saya dapat disuruh bikin, kalau dulu ada namanya tenda CSB, kalau kalian tahu. Tenda CSB, siapa yang pernah ke tenda CSB? Nah, dulu ada yang namanya kasir-kasirnya itu. Saya dapat proyek suruh bikin meja-meja kasir. Seneng banget, nilainya padahal gak seberapa. Tapi kalau saya lihat perjalanan demi perjalanan, saat saya merelakan hidup untuk sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saya cuma ngomong, Tuhan aku pengen jadi tawanan roh, taruh aku Tuhan di pelayanan, taruh aku di mezbahmu Tuhan. Saya selalu ngomong, buat aku selalu melayani mimbar ini, melayani mezbahmu Tuhan. Tapi aku juga mau melakukan apa yang menjadi bagianku, apa? Kerja, tetap kerja. Dan sampai saat ini Tuhan bawa mulai dari tempat kerja pindah, dari rumah pindah ke kantor Oma, dari kantor Oma pindah lagi, sekarang punya gudang cukup besar. Saya melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan saya kalau melihat nilai proyek yang sekarang saya dapatkan, saya cuma bisa geleng-geleng, wow, ajaib Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Ketika apa? Ketika kita merelakan, kita gak mikirin, mungkin waktu awal melangkah, saat engkau merelakan hidupmu, Tuhan aku mau melayani engkau. Saya pengen setiap kita hari ini koreksi diri. Kalau ada Roh Kudus yang berkata, aku pengen loh, Timothy, kamu mau gak Tim, hari ini kamu setelah kuliah, kamu di Cirebon, kamu melayani aku. Misalnya Roh Kudus ngomong gitu ya, misalnya nih Tim, jangan keraskan hati. Mungkin kamu mikir, wah aku udah lulus kuliah masa kerja di Cirebon, saya pengennya kerjanya di Jakarta kok. Yang jauh lebih tahu masa depanmu itu Tuhan. Cara kita ini cuma bisa ngelihat apa yang ada di depan kita, bener gak? Siapa di sini yang bisa melihat setahun kemudian kalian akan jadi apa? Angkat tangan. Kalau kalian seorang nabi pun saya akan tanyain, kalian bisa tahu nggak tahun depan kalian akan jadi apa? Cirebon akan jadi seperti apa? Gak ada yang tahu. Kita ini cuma tahu apa yang ada di depan kita. Tapi Yesus jauh lebih tahu. Bukan cuma tahun depan. Bukan cuma pasangan hidupmu. Bukan cuma pekerjaanmu. Bukan cuma hari tuamu. Tuhan sudah menetapkan. Ketika apa? Ketika engkau punya kerelaan. Menjual hartamu. Dan engkau bagikan. Hidupmu menjadi apa? Berkat untuk orang-orang di sekitar. Saat engkau mau mengambil komitmen itu, saya percaya engkau akan melihat perkara yang ajaib yang akan Tuhan sediakan dalam hidupmu. Amin. Ya. Elisa mengejar harta yang tidak ternilai. Waktu itu, waktu Elia mau naik ke surga, ya, kalau kalian baca ya Alkitab ya, saya percaya kalian tahulah cerita Elia dan Elisa. Waktu itu Elia mau naik ke surga dan Elisa ini mengikuti. Waktu itu Tuhan menyuruh Elia berangkat dari Betel, dari Gilgal menuju ke Betel. Dan Elia tanya kepada Elisa, saya mau pergi ke Betel. Elisa ngomong, saya mau ngikut engkau. 2 Raja-Raja 2 ayat 2. Coba ya dibaca sebentar ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 2. Saya nggak akan lama setelah ini selesai. Ya, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini,
Sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Elia ngomong sama Elisa. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Elisa mengikuti dengan setia panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali dia mengikuti Elia, dia tidak berganti arah. Dia terus mengikuti Elia sampai akhir. Karena apa? Karena itu adalah panggilan dalam hidupnya. Waktu Elia menuju ke Betel, Elisa, aku akan ngikuti engkau sampai ke Betel. Sampai di Betel, Elisa ini punya sekolah nabi, saudara. Dia di Betel ini punya sekolah nabi. Buktinya apa? Kalau kalian baca di situ, waktu Elia ke Betel, rombongan nabi langsung berkata kepada Elisa, kamu tahu gak sih gurumu mau diangkat? Elisa jawab apa? Iya saya tahu, udah diem aja lu. Mereka semuanya tahu, tapi mereka tidak mau mengikuti guru mereka. Mereka hanya berdiam di tempat mereka berada. Sekolah Betel, ya, sekolah kenabian Betel. Dia nggak mau ngikutin Elia mau diangkat, dia tetap di Betel. Setelah itu dari Betel menuju ke Yeriko. Kembali Elia tanya ke Malah Elisa, udah kamu di sini aja, saya mau ke Yeriko. Saya mau ke Yeriko. Elisa jawabnya apa? Saya tetap mau ikut kau ke Yeriko. Di situ ada rombongan lagi yang ngomong, kamu tahu nggak sih tuanmu mau diangkat? Elisa jawab apa? Iya saya tahu, tapi saya tetap mau mengikuti dia. Dari tempat itu dia pergi lagi Elia. Tuhan menyuruh aku ke Yordan. Dan waktu itu Elisa tetap ngomong, aku mau ikut kemana engkau pergi. Yordan artinya apa? Kerendahan hati. Yordan itu artinya apa? Descending, menurun, membungkuk, rendah hati. Dia mau mengikuti. Dan sampai tiba waktunya, Elia berkata, Elisa, apa yang kau mau daripadaku? Dan Elisa ngomong apa? Saya mau 2 bagian darimu. Dan waktu itu Elia dicambukkan itu jubahnya ke sungai Yordan. Sungai Yordan terbelah. Setelah itu mereka bercakap-cakap berjalan dan ngomong, kalau engkau bisa ngelihat aku diangkat ke surga, kamu akan mendapatkan 2 bagian itu. Elisa mengikuti dengan setia dan tiba-tiba Elia terangkat dan dia mendapatkan jubah Elia. Dia mendapatkan 2 bagian. Dia mendapatkan yang ilahi. Kalau dia mengikuti pikirannya, tidak mau mengikuti Elia, Elisa cuman menjadi Elisa, seorang murid Elia. Tapi ketika dia mau mengikuti dengan kerendahan hati, dia mau mengikuti Elia, dia bukan hanya menjadi murid Elia, tapi dia melakukan hal yang lebih ajaib dari Elia. Dia mendapatkan 2 bagian. Teman-teman, kalau engkau merelakan dirimu, engkau mau untuk meletakkan hidupmu, engkau akan mendapatkan 2 bagian itu. Saya undang tim musik untuk naik ke atas. Saya mau biar setiap kita hari ini, saya undang semuanya bangkit berdiri. Dan hanya kalian yang mau, saat Yesus berkata, hai anak muda, juallah hartamu. Artinya apa? Jangan pakai kemampuanmu lagi. Letakkan kemampuanmu, letakkan kepintaranmu, letakkan semua yang kau andalkan. Jual itu. Dan engkau letakkan hidupmu untuk boleh dibagikan menjadi berkat untuk orang lain. Mari angkat tanganmu, hanya engkau yang mau.
Tidak ada yang maksa, tidak ada paksaan di tempat ini. Kita mau sembah Tuhan, kita mau berdoa. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu itulah kesukaan kami Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari taruh tanganmu di dadamu. Mari katakan, Tuhan, hari ini aku mau meletakkan hidupku di mezbah-Mu. Ampuni setiap kesombongan. Aku mau letakkan setiap cara pikirku yang lama. Kalau mungkin aku sering berkata aku mampu, Tuhan. Ampuni Tuhan. Biar mulai hari ini Tuhan, aku mau letakkan hidupku di mezbah-Mu. Aku mau jual semua harta, semua kepandaian, semua kecakapanku. Tidak ada artinya di hadapan-Mu Tuhan. Aku mau letakkan hidupku di mezbah-Mu. Biar panggilan-Mu, destiniku terjadi dalam hidupku. Pakailah hidupku Tuhan menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Mari sembah Dia, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh.